Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini, pada kesempatan ini kita semua bisa diberikan nikmatan yang luar biasa, fadail anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita semua benar-benar bisa menggapai ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai kajian mungkin ada sekilas info dulu ya. Alhamdulillah, seperti kita ketahui, insyaallah pada hari besok kita semua memasuki hari yaitu dilahirkannya junjungan kita, manusia yang paling hebat, manusia yang paling dahsyat, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu subhanallah ya, hebatnya pas hari dan tanggalnya gitu ya. Besok teh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, jadi pas kelahirannya dari mulai hari dan tanggalnya. Maka kita sebagai umatnya mungkin kewajiban kita menyambut beliau, diantaranya kita punya rasa gembira, senang yang begitu hebat kepada beliau atas kelahiran beliau. Dengan bagaimana caranya? Tidak lain yaitu dengan memperbanyak baca sholawat nanti maghrib kalau bisa ya. Karena sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aktsaru minas sholawat." Orang yang benar cinta kepada Rasul itu pasti dia itu memperbanyak membaca sholawat. Maka kalau bisa ya dari sekarang bagus, dari awal bulan Rabiul Awal. Tapi lebih bagus nanti dari ketika sudah masuk maghrib, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau ya. Itu menandakan kita benar-benar senang, cinta dan kepada beliau. Karena dalam kitab Ulumul Akhirah begitu hebat orang yang senang kepada baginda Rasul atas kelahirannya. Jangan dulu kita sebagai umat muslim, mamangnya seorang kafir Abu Jahal ya, dulu pernah senang atas kelahiran baginda Rasul. Senang beliau, saking senangnya beliau membicarakan kepada teman-teman dan saudaranya. Kata beliau, sudah lahir keponakanku yang bernama Muhammad. Senang beliau ketika lahir. Namun dengan berjalan waktu karena beda akidah, maka beliau membenci kepada siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya dari rasa senang itu dalam kitab Ulumul Akhirah dikatakan beliau itu dari dulu sampai sekarang ketika pertama meninggal sampai sekarang, setiap hari Senin itu diampuni adabnya. Setiap hari Senin. Kenapa? Karena beliau pernah menyambut rasa senang atas kelahiran siapa? Rasulullah. Cuma gitu. Berarti kita sebagai umat dari dulu awal meninggal sampai sekarang, hebatnya apa? Menyambut kelahiran Rasulullah. Apalagi kita gitu. Makanya saya ingatkan, kalau bisa nanti maghrib perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau. Itu begitu hebat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, terutama untuk penyambutan kepada dan mudah-mudahan kita tergolongkan umat yang benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kita sudah masuki tentang masalah sholat ketika waktu sakit. Kemarin sudah diterangkan saking wajibnya sholat, bagaimanapun posisi kita, walaupun dalam keadaan telantang, sudah tidak mampu apa-apa, wajib sholat itu pakai isyarat, saking wajibnya. Dan insya Allah untuk pagi ini yaitu masalah masih sholat, masalah qada, ada iwan atau iadah pengecualian, kemudian masalah habroh itu menutup ketika sholat ada yang kekurangan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bil bi karamati wa nabi asrarihi. Al-jamatu rabi'ah, jumlah yang keempat, wa adil jumlah tastamilu min af'alis shalah allati laysat adawun, yaitu akan mencakup pekerjaan-pekerjaan salat yang mana tidak ada lagi ada atau pelaksanaan di antaranya, yaitu maksudnya di sini tetap ada pelaksanaan. Wa hadhihi ya imma iyada wa imma qada wa imma jabar la mazada aw naqsa bis sujud fa fi hadhihi juma'i dan salasa abwabin. Apakah pelaksanaan itu ada yang berupa menjadi iyadah, mengulangi, wa imma qada apakah dengan qada mengganti, au jabar la mazada aw naqsin atau dengan menutupi kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan dalam rakaat bisujudi dengan melaksanakan apa sujud sahwi. Nah, di antaranya ada 3 bab. Bab yang pertama nanti menerangkan tentang iyadah, yaitu pengulangi, kedua tentang qada, ketiga tentang masalah menutupi kalau kita melaksanakan dalam rakaat ada kelebihan atau kekurangan dengan catatan lupa bisujudi dengan melaksanakan sujud sahwi. Al-babu ula fil aidah. Bab pertama tentang masalah mengulangi. Wa hadzal kalam fi asbilati taqdil iyadah. Dalam bab ini bab dikatakan sebab-sebab yang mengharuskan kita mengulangi sholat. Yang awahiyah mufsidah di sholat atau perkara yang bisa merusak dalam ketika melaksanakan sholat tersebut bisa membatalkan sholat. Wa tafaqu ala anna man sholat bi ghairi taharatin annahu yajibu 'alal iyada amdan kana aw nasyan aw nisyanan. Sepakat para alim ulama, seandainya kalau kita melaksanakan sholat dalam tidak suci, tidak yaitu sedang dalam keadaan hadas, maka wajib iyadah, wajib mengulangi apa sholat. Apakah tidak sucinya amdan dengan sengaja atau lupa, maka wajib untuk mengulangi sholat kalau dalam keadaan punya hadas. Wa kadzalika man shalla li ghairi qiblati amdan kana dzalika aw nisyanan, dan sepakat ulama pun kalau kita melaksanakan salat tidak menghadap kiblat baik dalam keadaan sengaja atau keadaan lupa, kecuali kalau benar-benar darurat satu daerah kita tidak bisa bertanya kemana arah kiblat, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak mau bertanya, terus langsung aja melaksanakan sholat ketika ada mengingatkan, yaitu wajib iyadah mengulangi sholat kalau ada yang mengetahui ya apa mengingatkan. Wabil jumlati faqul man khala bi syartin min surati sholati shalah wajib iyadah wa inam yaktub bin ajal ikhtafin bi syuruti musahhati, yaitu secara globalnya adalah setiap manusia yang kehilangan dari syarat sahnya sholat maka wajib melaksanakan iyadah atau mengulangi sholat, walaupun para ulama itu berbeda diantaranya masalah apa syarat sahnya sholat. Kemarin sudah diterangkan masalah syaratnya sholat. Wahuna masailun ta'aliqu bihadzal bab kharijatun amma dzakara min furudis shalah ikhtalafu fiha. Dan ada beberapa masalah yang berkaitan dengan bab tadi yang wajib mengulangi tentang masalah tentang fardu sholat, dan ulama pun ada perbedaan pendapat. Pamia annahum ittaqu ala anal hadas yaqta'u sholat. Di antaranya sepakat para ulama itu seandainya hadas itu apakah bisa membatalkan sholat. Waqtarafu hal yaqtadil iyadah min awaliya idza kana qad dhahaba minha rakatan aw rakatani qabla turil hadas aw yabni ala ma qad madamina sholat. Seperti misalnya pegat hadas, kemudian orang berbeda pendapat apakah harus mengulanginya itu dari awal sampai akhir, atau misalnya bisa melanjutkan sudah 1 rakaat misalnya kita batal dulu kemudian apakah bisa melanjutkan atau dari awal. Ulama pun berbeda pendapat. Padahal jumhur ilana la yabna la fi hadas wala fi ghairi bima yaktahu shalah illa bi ri'af faqat. Jumhur ulama yang dipegang oleh kebanyakan para alim ulama, kalau seandainya kita batal ketika melaksanakan sholat, yaitu wajib tidak ada apa layabni itu tidak ada pelanjutan. Jadi artinya apa? Harus mengulangi dari awal. Illa firi'at fakot, kecuali masalah mimisan, ya keluar darah. Itu ulama berbeda pendapat juga kalau masalah mimisan itu sebagian jumhur ulama itu membolehkan untuk melanjutkan
sholat karena ada hadisnya. Pakot itu saja. Minhum man ra'a annahu la yabni la fil hadas wala fil ad. Ada juga sebagian ulama itu yang memandang tidak boleh sama sekali melanjutkan dan tidak juga masalah mimisan. Wa huwa Syafi'i, diantaranya itu dari jalur Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya mimisan otomatis kita punya darah najis, makanya batal, kemudian dicuci dulu. Nah, ketika mau melaksanakan sholat itu tidak dilanjutkan, terutama dari jalur saya Imam Syafi'i, yaitu diulangi dari awal. Pokoknya ketika batal sholat diulangi dari awal kalau dari jalur saya. Kemudian sebagian ulama ada yang membolehkan untuk masalah mimisan mah, jadi teruskan saja. Misalnya sudah 1 rakaat keduanya teruskan saja. Wadawal al-kufiyuna ila annahu yabni fil hadasi kulaha. Kalau dari ulama-ulama Kufah itu boleh melanjutkan kalau seandainya punya hadas, apapun itu hadas, apakah masalah mimis atau misalnya ya apalah yang bisa membatalkan wudu, atau misalnya mau kencing atau apa dah, intinya yang bisa membatalkan wudu, batal sholat, maka boleh melaksanakan lagi, melanjutkan rakaatnya, terutama dari golongan ulama Kufah. Wasabuh tilabi annahu lam yarada fi jawi dzalika asarun anin Nabi alaihi wasallam. Terjadinya perbedaan pendapat itu karena tidak ada riwayat yang membolehkan terutama untuk melanjutkan masalah rakaat. Beberapa hadis yang diterima langsung dari baginda Rasulullah SAW. Wa inna masoha an Ibnu Umar annahu ra'a fi shalah fa bana wa lam yatawaddu. Ada juga tragedi ini terutama yang sumber sohenya itu dari jalur Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar itu pernah mimisan ketika melaksanakan sholat, beliau melanjutkan rakaat dan tidak berwudu, cuma cukup dengan mencucinya saja si darahnya, tidak berwudu lagi dan melanjutkan sholat. Itu dikerjakannya oleh siapa? Ibnu Umar. Paman ro'a ana hadal amal minas sahabati ya jadi bijani tauqib idlaisar yumkin ayaf'alu misna hada biqiyas ajaza hadal pilih. Seandainya kalau misalnya ada yang memandang tentang pekerjaan tadi Ibnu Umar dari salah satu sahabat itu berlaku untuk kita, maka harus tawakuf. Tawakuf itu secara nyata gitu. Kemudian kalau misalnya kita mengakui dengan kenyataan tersebut, maka boleh mengkiasai perkara tersebut. Jadi intinya ada sebagian ulama berpegang dari situ. Jadi bukan pekerjaan Rasulullah, tapi pekerjaan dari siapa? Ibnu Umar. Ketika mimisan beliau melanjutkan sholat, kalau Rasul tidak menganjurkannya dan tidak pernah melaksanakan. Omang kana indahu man haulai ana ra'af laisa bi yasajad ala banahu fi ri'af faqat. Seandainya kau menilai tadi dari pekerjaan sahabat terutama dari Ibnu Umar itu boleh, maka itu cuma ketika mimisan saja. Kalau yang lain tidak boleh, misalnya kentut atau yang lainnya, kentut atau batal, itu tidak boleh mengulangi dari bukan tidak bisa meneruskan, tapi harus diulangi dari awal sholat. Wala mi'aidu li ghairihi wa huwa madhabu Malik, dan diantaranya yaitu dari jalur Imam Malik. Jadi kalau dari jalur Imam Malik itu melihat dari pekerjaan Ibnu Umar, beliau memandang boleh meneruskan rakaat kalau cuma mimisan saja. Kalau misalnya batal dari hadas-hadas lain, itu tidak boleh melanjutkan pendapat dari Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tadi tetap harus mengulangi dari awal. Dan tadi dia ulama Kufah, beliau memandang kalau ulama Kufah itu tadi memandangnya walaupun dari bahasa mimisan begitu, beliau menjadi kiasi, artinya kan ada darah batal sholat, otomatis punya hadas lain pun ulama Kufah berpendapat tidak apa-apa untuk melanjutkan sholat. Beliau mengkiasinya begitu dari ulama Kufah saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam idza al-qada ijma' ala anna musya idza sarafa ila qiblat angkal kharaja minas shalah. Dan begitu juga masalah tawakuf, masalah menghadap kiblat itu harus menyatakan seperti tadi tragedinya ya. Kalau kita benar-benar di satu daerah tidak paham, tidak mau bertanya kemana arah kiblat, tidak ada kita untuk bertanya, maka itu sebetulnya tidak apa-apa. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat terus ada yang mengingatkan kita kiblat, maka wajiblah kita mengulangi sholat.
jangan diteruskan saja, jangan diteruskan terus ya. Jadi wajib mengulangi sholat. Al-mas'alatul tsaniyah, masalah kedua, ikhtabu ulama hal yaqta'u salat mururu syai'in baina yadi musalli idza shalli ghairi satratin. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang masalah yang batal salat, di antaranya lewat di hadapan orang yang melaksanakan sholat dengan ada apa? Tidak ada pembatas. Ya, au maro baina wa baina satrah, atau antara apa yang sholat dan antara pembatas. Maksudnya pembatas seperti ini sejadah gini ya, kalau sekarang udah pakai sejadah itulah pembatasnya. Ada juga yang mengatakan satrah itu dengan apa? Tidak boleh melewati kalau misalnya tidak ada hijab seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Padahal jumhur ila naula yaqtu shalah syai'un. Dari jumhur ulama tetap bahwasannya perkara tersebut itu tidak membatalkan sholat. Misalnya kalau ada yang lewat itu tidak membatalkan sholat itu di hadapan kita. Wa innahu laisa alaihi adah, dan tidak boleh juga dan tidak juga untuk mengulangi sholat gitu. Dan kita pun kalau misalnya yang sadar yang tidak melaksanakan sholat, sebaiknya tidak untuk melewati orang yang sholat, habisnya ke pinggirnya, nanti ada hukumnya di antara. Wadaba taifatun ila anau yaqtu sholat amaratu wal himar wal kabul aswad. Ada juga dari jalur sebagian ulama itu membatalkan sholat, terutama yang melewatnya itu dari golongan apa? Perempuan, keledai, kemudian anjing. Kalau misalnya 3 perkara itu melewati kita, maka membatalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan tersebut. Wasabu hadza khilaf mu'aridatul qaulil fi'li, yaitu sebabnya itu perbedaan pendapat itu antara kontradiksi antara ucapan dan pekerjaannya Rasulullah. Wa dzalika annahu kharaja Muslim an Abidzar, di antaranya yaitu hadis yang keluar dari Imam Muslim, dan Imam Muslim sumber dari Abidzar. Anawi satu wassalam, sungguhnya Rasulullah kalau bersabda, yaqta'u shalah al-mar'atu wal himar wal qalbu aswad. Bisa batal sholat itu kalau ada yang melewati golongan perempuan, kemudian keledai dan golongan anjing. Terutama di sini detiknya anjing yang hitam gitu. Karena apa? Takut terutama masalah anjing itu membawa najis, dan perempuan takut menggoda kehusuan kita, maka beliau mengatakan bisa membatalkan sholat. Wa kharaja Muslim wal Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, an Aisyah anna qalat, kemudian sumbernya dari Siti Aisyah Siti Aisyah pernah berkata, laqad ra'aitani baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya pernah melihat antaraku dan antara Rasulullah mu'taradatun ka'itiradil janazah, yang mana aku itu terlentang seperti jenazah, wahwa, dan baginda Rasul itu yusolli, sedang melaksanakan sholat. Waruwiya mislu qali jumhur an Ali wa Nabi wala khilafan baina fi qariyatil murid baina yadil wal imam. Maksudnya hadis yang kedua itu mengatakan tentang di golongan perempuan itu kalau misalnya ada yang lewat itu tidak membatalkan sholat. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan begitu, kan lebih detiknya terutama untuk golongan laki-laki ya. Kalau golongan laki melewati itu terutama untuk musolli tidak membatalkan sholat. Kalau misalnya batal ya wajib ada untuk diulangi kalau misalnya batal, tapi tidak membatalkan sholat untuk apa? Kalau kita melihat orang yang melewat di hadapan kita. Kemudian walam yaro ba'sa ayyamura jumu bainahum bi qariyatil murid baina yadil murid wal imam idza shalli bi satratin aw mara baina wa baini satra. Hukumnya makruh bagi kita kalau misalnya kita mau melewati orang yang melaksanakan sholat. Makruh itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat, tidak boleh melewati di hadapannya, kecuali darurat ya. Darurat itu semuanya lagi sholat, bisa sejajar itu sholat itu kan bisa darurat. Misalnya kalau sejajar bisa ikut itu tidak apa-apa. Kalau cuma ada 1, 2, 3 ada masih kena jalan yang tidak melewati yang sholat, ya jangan. Kita melewati sengaja untuk melewati orang yang melaksanakan sholat kalau selagi ada jalan. Sehingga makanya ulama menghukumi makruh. Kenapa? Karena hadis lain diantaranya itu hadis la majaa fi
minal wa'id, itu ada sebuah ancaman. Walika wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu fal yuqatilhu fa innama huwa asyaiton, perangilah yaitu sungguhnya adalah setan. Artinya itu yang menggoda kita. Makanya dianjurkan kalau kita udah paham, janganlah kita melewati orang yang sedang melaksanakan sholat. Masalah salisah, masalah yang ketiga, ikhtalafu fi namahi, yaitu beda ulama pendapat tentang orang yang bersiul di sholat ketika sholat. Itu ala salah satu aqwalin, ada 3 kaul. Fa qaumun karihu walam yaru i'ada ala man fa'iluhu. Sebagian ulama berpendapat kalau misalnya sedang sholat bersiul itu memakruhkan hukumnya dan tidak juga untuk tidak usah untuk i'ada sholat, tapi hukumnya makruh. Terutama dari Imam Syafi'i itu kalau misalnya sengaja, kalau misalnya benar-benar disengajakan itu bisa membatalkan ya. Tapi kalau misalnya tidak sengaja kesiul itu tidak batal, namun hukumnya makruh. Wa qaumun aujamu yada ala man nafakha. Ada juga sebagian ulama itu memandang wajib mengulangi kepada orang yang bersiul. Wa qaumun fariqu baina asya yasma'u la yasma'u. Sebagian ulama ada membedakan apakah bersiulnya itu terdengar atau tidak. Kalau misalnya terdengar batal, kalau misalnya tidak terdengar siulannya itu tidak batal. Wasabuh tilafin taradana fa baina ayakuna kalaman aw la yakuna kalaman. Kenapa terjadinya perbedaan pendapat ulama tersebut? Karena masalah siul itu apakah termasuk dalam kalam ucapan ya atau bukan ya. Siul itu kan masih kena ragu apakah itu ucapan. Kalau misalnya mengucapkan perkara yang selain doa salat itu otomatis yang kemarin terangkan dalam terutama serasanya sholat itu bisa membatalkan sholat kalau kita mengucapkan hal-hal yang dari bacaan sholat. Nah, makanya ulama itu masalah siul itu bingung apakah termasuk ucapan atau bukan. Makanya itu jadinya berbeda pendapat. Namun tetap dari Imam Syafi'i itu tetap menurut saya kalau sengaja disiulnya, maksudnya siul-siulnya itu disengajain, maka bisa membatalkan sholat dan wajib tiada mengulangi. Ya, satu lagi sedikit. Maksud Rabi'ah, masalah yang keempat, ittafaqu selama sepakat para alim ulama Allah anadhaka yaqtau sholat. Sungguhnya orang yang bukan senyum tapi orang yang ketawa itu bisa membatalkan sholat. Wah tahu pita besumi, tapi beda pendapat ulama tentang masalah senyum. Kalau masalah senyum itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Wasabuh tilapin tarodat tabsum baina ayulhiqu biduha aw la yahiqu bihi. Terjadinya perbedaan pendapat ulama itu apakah senyum itu termasuk kategori ketawa atau bukan. Namun tetap dari saya kalau misalnya dari Imam Syafi'i itu cuma tersenyum itu tidak yang penting tidak keluar kayak ketawa tidak kedengar. Kalau ketawa itu bisa mengganggu orang yang lain. Maka kalau dohak ketawa itu bisa membatalkan sholat. Kalau masalah senyum itu ada yang membatalkan sebagian ulama, ada juga yang tidak membatalkan. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Ya. Enggak, siapa dulu? Dia mengenai ini cicak. Kalau misalnya kita pada saat sholat tiba-tiba ada cicak gitu yang kotoran gitu langsung kita itu bagaimana pada saat itu karena berarti otomatis kita punya hak hadas karena ada najis gitu. Maka kalau ketika itu wajib kita cuci dulu, bukan berwudu tapi cuci najisnya. Kan diantaranya serasahnya sholat serasahnya sholat itu wajib suci pakaian, badan dan tempat gitu. Kalau untuk masalah tempat itu kemarin berbeda pendapat. Kalau seandainya cuma ada di pinggir tidak apa-apa. Yang lebih identik itu min asari sujud. Ya, untuk tempatnya. Kalau otomatis kalau badan dan pakaian itu harus bersih dari najis. Jadi itu batal sholat, cuma cukup dicuci. Ya, tidak usah berwudu. Gitu. Tuh. Enggak? Diulang sholatnya. Iya ada diulangi sholat dari walaupun misalnya sudah 2 rakaat, terutama dari julur saya itu tadi diulangi dari awal rakaat karena setiap batal sholat pasti diulangi dari
awal lagi itu kalau dari jalur saya. Walaupun ada sebagian ulama tadi boleh melanjutkan, itu sama tragedi ketika najis itu sama terutama dari ulama Kufah. Ulama Kufah itu hampir sama kayak jadinya, beliau diidentikan dengan mimisan gitu. Tapi kalau semua cecak dia jatuh, wah dari sholat cecak yang jatuh bukan. Kalau misalnya kalau tidak menyimpan kotoran itu tidak apa-apa ya, kalau cuma cicaknya saja. Kalau misalnya cicaknya sudah mandi di kotoran misalnya terkena, kira-kira ada senyetnya kan diantaranya ada najis itu suka ada abe, terus rasa dan bekasnya gitu ya. Najis itu kira-kira tidak ada yang tiga itu mah, warna, rasa sama bau. Kalau tidak tiga perkara itu ya tidak apa-apa. Itu kalau cuma cicak saja, yang penting dia tidak berak gitu. Tapi kalau kita sujud itu kan jatuh secara itu nggak batal. Ya kira-kiranya tidak ada menyimpan najis. Menanggung binatang. Kita sholatnya menanggung. Tumpakan lumpur. Nah, jadi si cacatnya cuma dari sini. Yang penting tidak menyimpan najis, ya tidak menyimpan najis. Tidak apa, mungkin otomatis ketika kita bangkit dari sujud, ya pun mulai pergi, gitu kan biasanya. Bagaimana kalau menempel terus, ya si cicaknya, selama tidak yaitu tidak menyimpan najis, itu tidak apa-apa. Dalam badan kan najis. Dalam badan cicak kan najis. Kan di dalam kita juga sama najis. Dikategorikan najis yang membatalkan kita itu kalau sudah keluar dari dalam ini gitu. Cicak nggak termasuk najis. Evanya tidak, kecuali kalau dianya mandi dulu di kotoran baru najis. Nah itu namun ada ya, mohon maaf, dari jalur Imam Abu Hanifah dalam kitab Diana beliau pernah dikatakan kalau seperti kita sholat bawa anak, terutama yang belum khitan, itu bisa membatalkan sholat. Malahan dari jalur Abu Hanifah dalam kitab Diana yang ada beliau menekankan itu saking harus menjaganya gitu. Jadi bagusnya yang dibawa itu yang kira-kira si anaknya sudah dihitan. Kenapa? Karena ini kalau yang belum dihitan otomatis si anak itu membawa najis, karena tidak kadang-kadang kan jarang ini untuk membersihkannya, ada kupluknya ya, ada helmnya. Maka beliau begitu bisa membatalkan sholat kalau kita bawa anak yang belum dihitan. Tapi dalam jalur saya tidak apa-apa selama kita tahu si posisi anak itu benar-benar kalau misalnya sesudah ini kita benar-benar tahu mencucinya atau dan sejawabannya, atau ada juga dari jalur saya itu ya tidak apa-apa selama tidak menempel kepada diri kita. Itu mungkin enggak Masalah darah tadi kan itu kan masalah mimisan ya. Itu pernah terjadi ketika Nabi menawarkan 10 orang sahabat yang menjaga malam. ya. Yang satu sahabat sedang sholat kan, dipanah oleh mata-mata musuh sampai 3 anak panah menembus, darahnya banyak. Tapi sholatnya tidak dibatalkan sampai selesai. Kalau masalah betul Al-Fatih. Jadi artinya dalam posisi seperti itu karena tidak disengaja, itu kan perbuatan orang. Jadi sahabat tadi tidak membatalkan sholatnya. Itu dia. Apalagi cuma mimisan gitu kan. Makanya sebagian ulama Kufah itu berdentik kepada tadi ya, termasuk kisah beliau itu. Jadi ketika mimisan beliau itu melanjutkan sholat, ya tidak membatalkan sholat karena cuma itu. Makanya ulama Kufah berpegang kepada pedoman itu. Tapi kalau dari jalur saya, terutama dari Imam Syafi'i, karena itu identiknya najis, ya darah, makanya bisa membatalkan sholat kalau dari jalur saya. Termasuk mengikuti kategori yang tadi gitu. Ketika sudah batal sholat, itu wajib mengulangi dari awal. Nah, ketika ada ulama Kufah berpegang seperti kisah tadi dan kisah Ibnu Umar ya, yang tadi ketika mimisan itu beliau berpegang walaupun kita membatalkan dulu membersihkan najis ya, ada juga yang sampai melanjutkan sholat, ada juga yang
tidak sama sekali dia tidak membatalkan. Yang penting ada itu cuma mimisan, diselesaikan sampai beres. Jadi cukup dilap gitu. Kalau jigong Jigong itu bukan najis ya, tapi jijik. Ya, seperti jigong terus apa? Mohon maaf bahasa Inggrisnya mah korong, tahu korong Mas? Nah, ya itu korong, terus ludah, upil, terus Apollo 11. Itu mah tidak najis, namun jijik ya. Nah gitu ya Mas. Kan soalnya dua-duanya keluar dari dalam badan gitu. Ya, karena ada kategori-kategori yang keluar dari badan itu yang najisnya diantaranya apa? Darah saja yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Darah, pipis, kotoran. Ya itu. Jigong masuk. Karena jigong itu masih termasuk haddohir. Haddohir itu tidak terlalu ke dalam, jadi masih ada kelihatan seperti jigong terus apa Apollo gitu maksudnya gitu ya. Ini karena rasanya beda. Nah, tahu tak? Kayak kalau yang sudah ngerasain kayak Mas mungkin gitu. Intinya itulah. Jadi itu tidak termasuk najis gitu. Dan masalah mimisan itu sama nggak dengan bisul? Bisul dipecah waktu sholat misalnya, kan keluar nanas sama darah tuh. Gimana hukumnya? Ya, itu sama karena ada darah itu najis. Karena darah kecuali kalau cuma nanahnya saja. Kalau nanah itu kan sebagian kaum tidak mengkategorikan najis. Karena kalau identik dengan darah sudah termasuk najis. Gitu. Dimana kan nanah juga dari dalam misalnya ya, sama dengan itu. Tapi Nanah kan bukannya najis nanah. Nanah itu kan darah busuk Udah sebenarnya. busuk nanah. itu teh Lebih najis lagi. ada sebagian ulama itu mengatakan begitu. Jadi terutama dalam kitab itu kan dalam kitab takrib itu kategori itu kalau nanah itu enggak karena tidak kelihatan datiahnya najis. Kalau yang lebih najis itu darah. Tapi sebagian ulama mengatakan ya tadi itu ya karena nanah itu masih kan tergolong darah apa itu teh tadi teh Mas? Darah busuk. Jadi darah busuk gitu ya, jadi masuk gitu. Tapi kadang-kadang suka barengan gitu ya antara si nanah dengan si darah merah itu biasanya. Itu makanya kalau misalnya bisulan itu otomatis bisa membatalkan sholat karena keluar darah. Itu. Masalah ini kan anak kecil kan yang pakai pampers. Nah, ini kan suka banyak yang nggak tahu. Ketika bapaknya sujud, dia gendong ke belakang. Umpat itu kan sudah ada kencingnya. Ya. Biasanya gitu kalau sudah lama di pampersin itu bisa batal sholat ya. Nah itu bagusnya itu sebetulnya bisa membatalkan sholat karena si anak itu menempel kepada kita karena si anak itu membawa najis kecuali kalau si anak itu tidak menempel kepada kita. Nah, kalau dari jalur Abu Hanifah otomatis itu sudah batal walaupun tidak menempel karena masuknya kategori sejajar dalam makan tempat ya. Kalau dari jalur Abu Hanifah, kalau dari jalur Imam Syafi'i itu kalau tidak menempel kepada diri kita tidak najis, tidak batal karena tidak otomatis tidak membuat najis. Kalau misalnya menempel batal sholat sama dengan kita membawa najis. Itu mungkin masalah itu. Mana ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau yang tadi batasan tertawa tadi senyum itu batasnya seperti apa tuh ya? Batasannya kalau tertawa itu biasanya lebih detik terdengar, ya tertawa itu. Beda kalau senyum ini, nah itu detik senyum itu, bisa sampai bunyi itu enggak? Jadi sampai tertawa itu detiknya dengan terdengar dan ya itu keluar suara gitu. Kalau tertawa itu, senyum itu kan ya kayak gini lah, nggak ada suaraan lah intinya senyum itu. Itu batasan masalah senyum dan tawa. Kalau sampai keluar suara itu kalau enggak Ada juga sebagian ulama itu kalau cuma bisa tidak sengaja keluar suara, tertawa bisa tidak sengaja nggak kuat ya. Nah itu tidak membatalkan sholat. Kalau disengajakan sampai tertawa itu sama dengan apa bahasanya bahasa Korea ya bisa
maksudnya kategori gerak-gerak yang bisa membatalkan sholatnya itu. Kalau misalnya disengajain apa tertawanya gitu. Kalau kedehem Ada tidak, ya tidak ada kategori ya itu tidak membatalkan sholat. Ada yang tidak. Atau masalah dohak saja. Itu dohak itu apa? Ketawa. Dan juga ulama itu kalau disengajain yaktau sholat batal sholat. Kalau misalnya cuma tidak sengaja karena nggak kuat, misalnya ada kategori pernah ya tragedi lagi sholat ada yang kentut otomatis biasanya suka misalnya kentutnya kekerasan, otomatis juga ada kedawa, itu kan tidak disengajain, itu tidak membatalkan sholat gitu ya, karena ya itu karena meureun saking terdengarnya dan kita yang mendengarnya tidak kuat menahan, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Kalau disengajain terus kita tertawa terus, itu yang tahu sholat, bisa membatalkan sholat. ada yang mengatakan kedehem itu berirama batal. Itu sama dengan tadi bersiul, dehem itu ya, sama dengan bersiul. Makanya ayakuna kalaman aulia yakuna kalaman. Nah, dehem itu sama siul apakah termasuk ucapan atau bukan gitu. Gimana? Cukup? Nah, alhamdulillah ya. Kalau sudah paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat menjadikan syafaat pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka tutup ini kajian dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.